Halo semua, ketemu lagi di Kucing Premium. Kali ini gue mau ngebahas buku Belajar Mencintai Kamu. Kambing maksudnya. Canda ya, canda kambing. Judulnya Belajar Mencintai Kambing. Sedikit info, ada 2 buah buku yang ditulis oleh Mahfud Ikhwan, di mana judulnya memakai kata kambing. Pertama buku ini, Belajar Mencintai Kambing, dan yang kedua, Kambing dan Hujan. Gue belum baca yang Kambing dan Hujan, baru buku ini aja. Nextnya akan gue bahas kalau misalnya udah dibaca. Ngomongin hewan dijadikan judul buku, sebenarnya ada cukup banyak penulis-penulis lokal yang judul bukunya ada unsur hewannya. Misalnya lelaki harimau punya Eka Kurniawan. Kemudian ada Yufi Avianto Pareanom yang 3 buah bukunya judulnya ada nama hewannya, yaitu Rumah Koki Singa Tertawa, Muslihat Musa Emas, dan Raden Mandasia Pencuri Daging Sapi. Kamu udah baca yang mana nih? Atau belum pernah baca sama sekali? Dan kalau kita mau melihat sedikit lebih luas dan jauh ke masa lalu, hewan-hewan juga sering dijadikan judul. Bukan buku sih, tapi cerita, dongeng. Yang terkenal tentu aja dongeng Kancil Nyolong Timun. Yang ceritanya kan Kancil mau nyolong timun, tapi gagal karena masuk perangkap pemilik kebun. Sebenarnya masih ada cerita yang lain tentang kegagalan Kancil waktu nyolong timun. Salah satunya begini. Jadi ceritanya begini. Waktu itu kan Kancil lagi mau nyolong timun. Malam-malam, sendirian. Pas sudah tiba di kebun, dia nyari timun favoritnya. Timun favoritnya Kancil itu timun yang gede dan panjang. Dan setelah dicari ternyata timun yang timun yang gede dan panjang itu adanya di dekat rumah pemilik kebun. Ya udah, Kancil pergi kan ke situ. Terus Kancil sampai di pohon timun yang panjang dan gede tadi. Pas mau diambil, tiba-tiba Kancil dengar suara dari dalam rumah. Dia terus coba dengerin suara apaan tuh. Gak lama kemudian ada suara dari dalam rumah. Suaranya begini. "Pah, Mama mau keluar." "Iya Mah, Papa juga mau keluar. Keluar bareng yuk sekarang." Dengan kayak gitu Kancil panik nggak? Panik dong. Waduh, pada mau keluar nih. Gimana dong? Nanti gue ketangkep. Ya udah. Akhirnya Kancil pun langsung kabur. Karena takut ketangkep. Jadi malam itu Kancil pun gagal buat nyolong timun. Ya itu dia tadi salah satu cerita tentang kegagalan Kancil nyolong timun. Ya sudah, kita bahas aja bukunya ya. Judulnya buat gua menarik, bikin gua penasaran, tapi bukan berarti gua pengen jatuh cinta sama kambing lo ya. Gua jatuh cintanya sama kamu aja, ya. Tapi ada satu yang bikin gue kaget. Waktu gue mau baca, kan gue lihat dulu tuh daftar isinya. Dan disitu ada list judul-judul ceritanya kan. Nah, waktu gue bacain judul cerpennya, ternyata ada cerpen yang pakai nama gue. Kaget dong gue. Terus gue jadi mikir, apakah ini pertanda kalau gue harus belajar mencintai kambing? Tapi pertanyaannya adalah, kambing yang mana? Kambing yang disate? Apakah kambing yang ditongseng? Atau kambing yang dibedakin? Amit-amit.
Tapi akhirnya gue jadi lega. Karena setelah gue baca cerpen yang pakai nama gue tadi itu, ceritanya bukan tentang manusia yang berjodoh sama kambing. Tapi ceritanya juga bukan tentang manusia yang berjodoh sama Jisoo Blackpink juga sih. Tapi ya sudahlah ya. Dan itu tadi adalah cerpen yang paling bikin gue kaget, meskipun gue belum baca cerpennya. Buku ini ada total 14 cerpen. Gue mau bahas nggak semuanya, gue bahas yang kira-kira berkesan aja. Dimulai dari cerpen yang menurut gue favorit, cerpen yang gue suka. Judulnya Bola Mata, tapi tulisannya bola, mata. Jadi bukan bola mata, tapi bola sama mata. Judul ini berhubungan dengan isi ceritanya, yaitu tentang seorang kiper yang matanya cedera sehingga dia tidak bisa ikut berkompetisi. Karir perkiperannya tiba-tiba jadi mandek. Terus terang gue agak kaget juga sih, nggak nyangka bakal sesuka ini sama cerpen ini. Soalnya awal-awal baca nggak begitu tertarik, karena ada beberapa bagian yang waktu dibaca kayak gue lagi baca artikel koran. Tapi buat yang suka nonton bola mungkin bakal suka-suka aja sih. Cerpen ini juga cerpen paling panjang dibanding dengan yang lain. Ceritanya tentang seorang penjaga gawang seperti yang tadi udah gue sebutin, yang tiba-tiba merasa rendah diri karena cederanya. Meskipun demikian, dia masih punya kekasih yang tetap mendukung. Cerpen ini menurut gue romantis tapi sederhana. Mungkin termasuk genrenya roman slice of life kali ya. Konfliknya nggak terlalu drama banget, realistis. Tapi waktu kelar baca bikin adem. Kayak dengar kabar kalau misalnya teman kita hidupnya bahagia gitu. Lanjut ke cerpen selanjutnya, ialah cerpen yang paling absurd. Judulnya Pemahat. Ceritanya tentang laki-laki yang namanya Karon yang mencoba bisnis bikin patung. Tapi patungnya bahannya nggak pakai kayu, nggak pakai tanah liat juga. Tapi pakai apa? Pakai buah dada. Ya, buah dada beneran. Jadi menurut cerpen ini, waktu itu orang-orang udah nggak butuh lagi yang namanya buah dada. Jadi yang punya buah dadanya dibuang. Dan meskipun dibuang tapi nggak pada kesakitan. Jadi normal-normal aja, kayak lagi buang upil gitu kali ya. Dan orang-orang juga pada udah nggak tertarik lagi namanya buah dada. Yang mau nggak mau, hal ini mematikan industri BH dan industri silikon. Mungkin begitu ya. Gue bacain aja ya pembukaan cerpen ini biar pada tahu gimana absurdnya. Buah dada berserakan. Ada yang tercampak di tong sampah pinggir jalan. Ada yang ditinggal begitu saja di toilet-toilet umum. Ada pula yang tercecer di trotoar, di pagar-pagar jalan, di los pasar, di bangku-bangku taman. Gimana? Absurd kan? Tapi gue cukup menikmati cerpen ini, dan bagusnya adalah ditutup dengan ending yang gak kalah anehnya. Jadi endingnya tuh sesuai dengan premis cerita ini. Jadi endingnya juga aneh. Kemudian cerpen yang judulnya paling horor. Ada di cerpen Mufsidin dimakan kucing. Mufsidin dimakan kucing. Ini kira-kira Mufsidin kenapa nih? Kok bisa dimakan kucing? Apa dia tiba-tiba berubah jadi butiran Whiskas? Terus ada kucing lewat, nemu, terus dimakan deh. Apa Mufsidin lagi cosplay jadi ikan bandeng?
Terus karena cosplaynya itu terlalu menjiwai, mirip banget sampai ke bau-baunya. Jadi pas ada kucing lewat disangka ikan bandeng beneran. Terus dimakan deh. Oh, tentu tidak seperti itu ceritanya. Ceritanya tentang Musfidin yang sembuh dari kegilaannya setelah makan kucing. Nah ini, setelah makan kucing. Kucing beneran loh ini ya, bukan nasi kucing. Setelah sembuh, kemudian dia pergi merantau ke Malaysia dan gak pernah pulang lagi. Ceritanya diambil dari sudut pandang aparat desa yang mengetahui rentetan nasib malang Musfidin. Tapi yang bikin sedih ialah ketika aparat desa itu menyadari dosa yang ia perbuat terhadap keluarga Mufsidin. Jadi baca cerpen ini ada kesalnya juga, sama ada sedihnya juga sedikit. Lanjut ya. Berikutnya cerpen yang paling kucing. Cerpen yang paling kucing ternyata bukan cerpen Mufsidin dimakan kucing, meski judulnya ada kucingnya. Cerpen yang paling kucing itu judulnya Melati. Melati ini adalah nama kucingnya Mbah Sarkawi. Kalau kucing kamu namanya siapa nih? Oyen ya. Atau malah jangan-jangan dikasih nama Bini. Biar nanti kalau teman-temannya nanya, udah punya bini belum? Terus bisa jawab, udah tuh di rumah. Atau kalau lagi pas nongkrong terus mau pulang, bisa buat alasan, gue balik dulu ya, mau ngurus bini. Padahal mah kucing. Di usianya yang sudah tua, Mbah Sarkawi hanya tinggal bersama istrinya dan gak punya anak. Anak satu-satunya meninggal waktu umurnya 10 tahun. Itulah kenapa mereka berdua sayang banget sama Melati. Melati dikasih makan yang enak-enak dan gak boleh makan tikus. Enak bener ya. Katanya gini sama kucingnya waktu Mbah Sarkawi mergokin kucingnya makan tikus. Kamu Duk, sudah kusediakan makan, gak usah makan tikus ya. Pokoknya Melati ini kucing paling beruntung di desa itu. Tapi suatu hari Melati hilang, gak pulang. Tentu aja ini bikin Mbah Sarkawi jadi sedih. Sedih banget. Ia nyari Melati kemana-mana. Sebenarnya di manakah Melati? Cerita ini akan bikin orang yang suka sama kucing merasa ikut kehilangan. Berharap agar Melati cepat ketemu dan berkumpul lagi bersama Mbah Sarkawi. Ini cerita paling kucing karena dari awal sampai akhir bahas kucing terus. Di sini juga ada ilustrasi Melati. Ini dia. Mirip kucingnya siapa ini? Kalau kamu suka kucing juga gak? Coba balas di komen ya. Kalau yang suka hewan lain juga gak apa-apa. Mungkin ada yang suka anjing, suka ayam, suka kelinci, suka buaya. Next adalah cerpen yang judulnya paling ceria. Wak Wakung. Kenapa ceria? Karena gue baca judulnya jadi pengen nyanyi. Wak Wakung. Baca judulnya jadi pengen nyanyi gak sih? Ini juga ceritanya asik dan dongeng banget. Udah gitu pendek, gak panjang-panjang. Dan cerita ini jadi penutup buku kumpulan cerpen ini. Dan menurut gue sangat tepat. Karena cerpennya bisa bikin orang senyum-senyum sendiri waktu baca endingnya. Ceritanya tentang Rusjan yang mengadopsi katak kecil buat jadi anaknya. Jadi suatu hari dia ketemu sama katak kecil, terus dibawa pulang, diangkat jadi anak. Padahal itu katak biasa loh, bukan pangeran katak yang dicium terus jadi orang.
Istrinya yang tadinya melarang lama-lama ikut menerima katak itu jadi bagian keluarga. Dan jadilah keluarga Rusjan sebagai keluarga kecil yang bahagia. Lanjut cerita paling ironis. Judulnya Laki-laki dan tato perempuan di bahunya. Ceritanya tentang cowok jomblo yang gak laku-laku terus ngehalu kalau tato cewek di bahu kanannya itu hidup dan mau jadi pacarnya. Ya, kerjaan jomblo emang suka ngehalu ya. Tapi kemudian terjadilah keajaiban. Tato cewek itu beneran hidup dan mau jadi pacarnya. Kemudian mereka pun hidup bahagia. Tapi kehaluan cowok itu nggak berhenti sampai di situ doang. Dia lalu bikin tato baru di bahu kirinya. Jadi yang bahu kanan kan tato cewek. Nah, yang di bahu kirinya tato cowok. Yang menurut cowok itu adalah tato anaknya. Jadi biar lengkap, harus ada ibu, bapak, dan anak. Nah, kayak tato cewek tadi, tato anak cowoknya juga hidup. Dan ketiganya pun hidup berbahagia. Nah, kenapa ini jadi cerita paling ironis? Jawabannya ada di ujung cerita, tapi gue nggak mau ngasih tahu karena bakal spoiler. Jadi dibaca sendiri ya. Cerita berikutnya adalah cerita yang paling romantis. Judulnya Bunga di Depan Pintu. Judulnya aja udah terasa romantis ya. Bunga di Depan Pintu. Lain ceritanya kalau judulnya Suneo di Depan Pintu. Pas buka pintu, ada Suneo ngajakin main. Ternyata gue Doraemon, baling-baling bambu. Gue bakal bacain paragraf pertamanya ya. Setangkai bunga mekar di depan pintu kontrakannya. Ia bahagia, meski selama ini ia tak pernah tertarik dengan bunga. Perasaan bahagia itu tiba-tiba saja muncul. Ia sendiri tak tahu dari mana. Apakah kebahagiaan itu harus dijelaskan? Gimana? Kalimat pertamanya manis kan? Terus ditutup dengan pertanyaan. Apakah kebahagiaan itu harus dijelaskan? Menurut gue nggak terlalu perlu. Yang penting dirasakan. Tapi kebahagiaan juga kadang-kadang perlu dijelaskan. Terutama kalau menyangkut dengan orang lain. Kembali ke cerpen Bunga di Depan Pintu. Ini ceritanya tentang cowok yang nemu bunga di depan kamar kontrakan. Kemudian dia jadi kepikiran pengen punya pacar. Cerpen ini pendek banget, ceritanya singkat dan jelas. Sebenarnya kisahnya gak terlalu romantis, cuma cerpen ini ngingetin gue sama hal yang romantis, yaitu ketika seseorang ngasih bunga ke pacarnya. Romantis kan? Bunganya ada 2 lagi, bunga mawar dan bunga bang. Terus bangnya bang Toyib. 3 kali lebaran gak ketemu deh. Gak romantis lagi deh ya. Itu dia beberapa cerpen yang ada di buku ini yang menurut gue cukup berkesan. Semua cerpen di buku ini punya tema yang beda-beda, yang ingetin gue sama cerpen-cerpennya Seno Gumira Aji Dharma dan Ahmad Tohari. Ceritanya kebanyakan mengambil setting di desa dan dekat dengan keseharian. Tapi ada beberapa yang emang udah aneh. Tapi nggak semua cerita memuaskan. Ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang bosenin. Gue lebih merekomendasikan baca novel-novelnya Mahfud Ikhwan saja daripada Kumcernya. Meskipun gue baru baca Dawuk doang sih. Tapi gara-gara Dawuk gue jadi nyari-nyari novel Mahfud Ikhwan yang lain. Dan udah punya Kambing dan Hujan sama sequelnya Dawuk, Ahmad Tohari Mencari Mati. Tinggal nunggu giliran dibaca aja.
Oke, itu tadi reviewnya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di komen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di review selanjutnya.